Arman Siba, who is going to present the history, type, purpose, consequence, and regulation of land right conversion in Bahasa Indonesia. Well, before my friend Cis Arman explain about history, consequence, and type of land right conversion, I will talk about definition of land right conversion. Land rights conversion is a change in the status of legacy lands, land rights, in the types of rights that apply under the applicable regulation. Next. Kemudian tipe atau jenis, terdapat 3 jenis konversi atas tanah. Yang pertama, konversi hak atas tanah berasal dari tanah hak barat. Kemudian yang kedua, konversi hak atas tanah berasal dari hak Indonesia. Yang ketiga, konversi hak atas tanah berasal dari bekas suap raja. Konsekuensi yaitu berdasarkan keputusan Presiden nomor 32 tahun 1979, ketentuan konversi bagi hak barat telah berakhir sejak tanggal 24 September 1990 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang dimaksudkan untuk mengakhiri seluruh hak barat atas tanah di Indonesia dengan segala sifatnya yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Okay guys, next we will open for the question. I'm Director Maya from F5 class. Want to ask about the presentation of land rights conversion. My question is simple. What is the purpose and benefit of doing the land rights conversion to the benefit for the people or for the government? Thanks. Yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah atau yang mempunyai sertifikat atas tanah tersebut, untuk kemudian di kemudian hari apabila ada persoalan atau hak atas tanah dapat menjadi pegangan yang kuat untuk apabila diajukan banding di hukum pengadilan atau dapat memberikan kepastian hukum untuk pemegang hak atas tanah tersebut. Saya bertanya, sekian hasil presentasi kami. Jika ada kurang-kurang kata atau salah, mohon maaf. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdirinya kami berdua di sini. Saya Muhammad Al-Hafiz dan rekan saya Ricardo Dialudulu. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang konversi tanah yang akan disampaikan oleh Ricardo. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang konversi tanah. Sebelum kami masuk ke dalam penjelasan lebih dalam terkait konversi hak atas tanah, di sini ada penjelasan singkatnya. Bisa rekan-rekan lihat bahwa konversi hak tanah atas tanah itu berbeda dengan peralihan hak atas tanah. Konversi hak atas tanah akibat hukum. Sebelum di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal kita sebut dengan UPH, di Indonesia terdapat 2 jenis hak atas tanah, yaitu yang pertama, hak atas tanah yang tunduk pada hukum barat. Macam hak atas tanah yang tunduk pada hukum barat adalah hak eigentum, hak hustal, hak earthbacks, dan hak first gerul yang diatur atau dimuat dalam buku 2 Burgel Westbook. Hak atas tanah ini diberlakukan bagi orang-orang yang tunduk pada hukum barat, yaitu orang-orang dari golongan Eropa. Undang-undang di sini bisa dikatakan Undang-Undang 50 itu di situ kan terdiri dari 2, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, bahwa di Indonesia itu hukum yang diterapkan pada sangat berperan penting pada saat ini. Jadi
di sini terkait hukum hak atas tanah itu kebanyakan diambil dari hukum Belanda sampai sekarang. Karena memang kita tidak bisa memungkiri bahwa penjajahan dari bangsa Belanda kepada Indonesia itu cukup lama, sehingga sangat berpengaruh sangat besar. Sehingga memang banyak di sini istilah-istilah Belanda yang bisa rakyat lihat. Ada yang hukum barat di mana mereka lebih diakui dibandingkan dengan pribumi. Dan dari situ juga mungkin jika rekan-rekan ingin memperdalam silakan, buku-bukunya banyak. Silakan rekan-rekan cari, karena memang saya menemukan ada beberapa buku yang terkait konversi hukum hak atas tanah ini. Mungkin itu sekian dari kami. Saya silakan kembali dari MC. Perkenalkan, nama Khairan Ditaman Zakaria, kelas T4. Izin bertanya untuk kelompok 9. Pertanyaan saya tadi konversi tanah itu kan hukumnya banyak menganut hukum-hukum Belanda sebelumnya. Nah, yang saya tanyakan di sini, apakah hukum-hukum Belanda tersebut masih relevan untuk peraturan-peraturan konversi tanah di masa sekarang? Dan contohnya apa saja peraturan-peraturan sekarang yang masih mengambil ataupun mengutip hukum-hukum dari peraturan Belanda? Terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan kepada peserta Khairan. Kami ingin menjawab pertanyaan tersebut. Jadi hukum-hukum hak atas tanah itu sebenarnya kan menyesuaikan dengan peraturan yang ada, yaitu peraturan UUPA. Nah, di situ itu memang ada beberapa hukum yang dihilangkan, akan dihilangkan pada satu negara karena tidak relevan. Seperti contoh itu Eigendom, salah satu hal Eigendom yang dimana kepemilikan status hak milik itu hanya dimiliki oleh kolonial Belanda. Sedangkan kita tahu bahwa sekarang ini kan rata-rata pemilik itu harus dari warga negara Indonesia. Dan yang kedua itu contohnya adalah Eigenrecht Eigendom, di mana hak itu menjadi hak milik pribumi. Itu juga tidak berlaku karena kan untuk sekarang ini WNI itu tidak ada perbedaan antara warga negara asing dan warga negara Indonesia. Selain daripada itu yang berlaku pada sekarang ini, yaitu salah satu hak yang ada, yaitu terponding, yang dimana terkait surat tagihan pajak atas tanah dan atau bangunan. Seperti kita tahu misalnya kita kan ada jurusan keuangan, pajak tanah, bangunan dan lain sebagainya itu kan berlaku sampai sekarang. Mungkin itu adalah beberapa contoh yang bisa saya berikan. Apakah cukup jelas untuk saudara Khairan? Terima kasih. Ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.